Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Leaders Talk, Do a Good Deed, Stand Up and Lead. Nah, bersama saya Maji Siregar. Kali ini kita lagi ada di mana nih? Ini ruangannya kayak ruangan conference nih. Nah, kita lagi di Semio Biotrop. Tapi asik ya? Oh iya Pak, asik. Nah, di samping saya ini, kita lagi bersama dengan Pak Juhamsah, Direktur dari Semio Biotrop. Nah, kita tanya-tanya dulu nih Bapaknya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat sehat walaupun kondisi pandemi COVID-19. Benar sekali. Saat ini yang paling penting itu sehat, Pak. Oke, ini kayaknya lebih nyaman kita buka aja kali ya, Pak? Untuk iya, kan kita sudah ngikutin protokol kesehatan ya. Kita buka aja gitu biar lebih melihat ya. Iya, biar kelihatan Bapak kumisnya seperti apa gitu kan. Baik, Pak. Oke, Pak Juham, Bapak kan di sini memang sekarang diamanahi menjadi direktur ya, Pak ya. Nah, kita nih akan sharing ke teman-teman semuanya bagaimana perjalanan karir Pak Juham. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, singkatnya sebagai mahasiswa kalau ingin mencapai karir yang baik itu harus menjadi seorang aktivis dan organisatoris ya. Jadi tidak bisa hanya menjadi seorang yang orientasinya akademik ya. Itu harus kita kombinasikan. Makanya dalam perjalanan sebuah organisasi, kita harus bisa yakin kita bisa nge-lead di organisasi tersebut. Jadi top leader di organisasi tersebut. Mantap. Artinya Bapak dulu ketika kuliah di IPB sering jadi ketua organisasi? Iya, betul ya. Saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan manajemen sumber daya perairan ya. Saya pernah menjabat atau pejabat ketua senat FPIK ya. Nah, mungkin terakhir jabatan yang paling penting bagi saya adalah ketua umum HMI cabang Bogor. Mantap. Artinya nggak cuma jago kandang di IPB, tapi di Bogor juga ketika itu ya, Pak? Betul. Bahkan sebenarnya saya sempat masuk di pengurus besar himpunan mahasiswa Islam, yaitu pengurus PBHMI gitu. Nah, itu juga banyak pengalaman politik lah yang bisa kita belajar di sana gitu ya. Baik. Nah, selain pengalaman organisasi gimana Pak untuk karirnya? Bapak kan juga sebagai dosen, sebagai akademisi, mungkin bisa diceritakan Pak? Ya. Jadi saya mulai karir di satu pusat di IPB, yaitu Pusat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ya, atau disebut dengan PKSPL. Nah, di situ saya hanya bisa mencapai sampai dengan kepala divisi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Ketika itu gitu. Nah, namun ketika saya mendapatkan kesempatan menjadi satu project manager dalam langkah Rehab-Recon, nah disitulah lompatan yang besar. Di usia yang masih 37 tahun, saya dipercaya oleh Pak Kuntoro pada saat itu menjadi Direktur Kelautan dan Perikanan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Itulah momentum yang paling penting. Momentum yang paling penting dalam hidup Bapak ketika itu. Baik. Nah, artinya Bapak sejak dulu itu memang sering dipercaya untuk menjadi pemimpin, pun sekarang masih ya Pak ya. Nah, Bapak sekarang memimpin Semio Biotrop. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini lembaga apa? Karena ketika kita dilihat sama teman-teman, ini benderanya ASEAN semua nih Pak. Kayak kita lagi di ruangan conference. Ya, ini menunjukkan Biodiversity ya, sebuah lembaga yang dimana ada 11 negara yang menjadi anggota gitu kan ya. Termasuk Timor Leste, negara tetangga kita itu menjadi anggota dari Semio ya, Semio gitu. Nah, artinya untuk menuju ke Semio pun kita harus menjadi follower dulu. Saya sempat menjabat 3 tahun sebagai Deputy Director for Administration. Nah, dari mulai tahun 2021 dari Januari, maka saya dipercaya untuk menjadi Direktur Semio Biotrop. Ini organisasi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Asia Tenggara. Jadi presidennya salah satu Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Keren gak tuh? Keren banget. Tepuk tangan dulu guys. Kalau udah kedengeran tepuk tangan kalian. Jangan ada yang iri nih bikin ganti posisi di sini ya. Gitu. Oke. Baik Pak. Nah, artinya Bapak sekarang di sini, dan kan ini kan Semio itu kalau tidak salah saya baca-baca itu banyak, bukan cuma satu saja gitu. Dan ini biotrop, artinya biological tropical gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak peran dari organisasi ini untuk bangsa Indonesia itu apa ya Pak? Khususnya untuk ASEAN. Jadi ada sekitar 26 Semio Center di Asia Tenggara, ya kan? 7 diantaranya itu ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah Tropical Biology yang disebut dengan Biotrop atau Semio Biotrop gitu kan ya. Nah,
dalam konteks education, kita mencoba mengaktualisasikan apa yang menjadi biodiversity kepada dunia pendidikan, ya. Walaupun mandat CMA Biotrop itu adalah lebih pada kelompok sains sebenarnya. Jadi dia fungsi risetnya itu harus lebih kencang. Tetapi jangan riset yang menghasilkan riset saja, tapi riset to bisnis dan riset for industri. Ini penting dalam konteks untuk negara kita, gitu. Tapi kita harus ingat, tidak hanya Indonesia ya, tetapi juga regional. Kalau perlu menuju ke global. Itulah yang menjadi misi saya sebagai Direktur CMA Biotrop saat ini. Oke, baik. Oke, Pak. Bapak kan juga seorang saintis, seorang akademisi, dan seorang leader juga nih, Pak. Dalam konteks kekinian, kita sekarang lagi menghadapi pandemi. Kita lihat ternyata krisis yang akan dihadapi seorang pemimpin itu bukan cuma krisis sosial, tapi krisis yang pendekatannya juga harus sains gitu. Kita harus berpegang pada sains. Kira-kira nih, Pak, menurut Bapak, seberapa penting nih sains itu bisa mendrive seorang pemimpin itu untuk bisa membuat inovasi, membuat sesuatu yang lebih berharga untuk dunia ini, Pak? Ya. Ketika bicara sains ini cocok sekali dengan apa yang saya lakukan transformasi terkait dengan core value-nya CMA Biotrop. Kami punya core value yang disebut dengan science, ya. Artinya kita bicara sustainability, kita bicara komitmen, kita bicara inovatif, kita bicara naturality, kita bicara egaliter, ya. Kita bicara soal pendidikan semua dan juga science gitu kan, ya. Artinya ketika kita bicara konteks sains, yang harus kita lihat sekarang ini, sains itu bisa mentransformasi dari pendekatan konvensional menjadi pendekatan digital. Ini artinya kita integrasikan yang disebut dengan industri 4.0. Tetapi jangan lupa bahwa di sana juga kita harus ingat society 5.0. Karena kita bicara konteks industri, tanpa melihat society-nya tidak kita siapkan, maka yang akan terjadi adalah digital disruption gitu. Ini penting saya kira gitu. Jadi peran sains itu sangat penting, ya, gitu. Baik. Artinya sains ini sangat penting ya, Pak. Nah, kalau kita lihat nih generasi-generasi muda sekarang itu kan adalah generasi digital native nih, Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa meyakinkan nih kalau sains itu penting ke generasi muda nih, Pak? Bagaimana caranya menurut Bapak? Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita memberikan reconnection kepada generasi muda bahwa mereka ini adalah harapan manusia masa depan, ya kan? Artinya bahwa dengan mereka menguasai satu sains, termasuk dunia digital, itu akan memberikan masa depan masyarakat yang lebih cerah, ya, lebih sejahtera. Nah, kita harus memberikan satu kepercayaan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya perlu berperan, termasuk dalam konteks bioteknologi maupun biodiversity. Karena we thought, ya, tanpa biodiversity kita mau makan apa begitu. Jadi anak muda itu jangan berpikir bahwa secara instan menjadi seorang digital marketing, kemudian mereka kaya raya, terus mereka bisa makan. Tanpa biodiversity kan mereka tidak bisa makan gitu. Itu penting saya kira gitu. Iya. Jadi memang artinya sains ini sangat penting nih untuk dipahami generasi mendatang, karena kita tahu sendiri, Pak, sekarang ini kita lagi menghadapi perubahan iklim seperti itu. Nah, artinya memang kita punya peran penting nih mengedukasi teman-teman yang generasi sekarang tentang pentingnya menjaga iklim. Minimal dengan misalkan kita menjaga lingkungan, tidak memakai kantong plastik dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Pak, kita kembali lagi nih ke CMA Biotrop. Bapak sekarang direktur, kira-kira, Pak, apa saja inovasi dan juga transformasi yang ingin Bapak bawa nih di lembaga ini? Ya. Nah, ini penting saya kira nih, ya, yang harus diketahui oleh generasi milenial, ya. Pertama, tadinya CMA Biotrop kan sangat terlalu determinatif soal terrestrial biodiversity. Nah, dalam pikiran saya, masa depan kita kan ada di laut, ya. Kalau laut warna biru gitu kan. Nah, artinya kita mencoba pertama, inovasi yang pertama adalah kita bagaimana merubah visi, yaitu bagaimana save biodiversity from mountain to the ocean. Nah, ini hal yang sangat penting saya kira. Yang tadinya kita orientasinya pangan di darat, tetapi kita akan coba gerakkan pangan itu ada masa depannya ada di laut. Energi itu ada masa depannya di laut. Nah, ini yang penting yang harus kita yakinkan kepada kelompok kaum milenial bahwa sebenarnya CMA Biotrop sudah bergerak untuk situ begitu, ya. Nah, yang kedua bahwa kita mencoba menjual dengan key programnya adalah dengan menyebutkan yang disebut dengan 10B. Nah, ini kan milenial banget nih, ya. Ketika kita bicara program yang sifatnya dengan kata-kata yang panjang, maka sekarang kita punya 10B saja gitu kan, ya. Misalkan apa itu biochar, yaitu Biotrop Charity. Artinya Biotrop peduli dengan konteks pengembangan generasi milenial untuk edukasi, untuk mendapatkan beasiswa ke depan misalkan.
Nah, kemudian di antara 10 yang lain, misalkan kita ada yang disebut dengan Biotrop Leadership Forum. Nah, ini kan penting saya kira. Ini inovasi baru yang kita coba ciptakan sehingga generasi muda yang ada di Simeo Biotrop, kita mencoba mengatakan biodiversity is interesting for them gitu kan. Not for us, not for me ya, but for all gitu kan. Nah, jadi kita coba bikin di sana. Ada yang disebut dengan BLMP. Dari BLF itu kita turunkan dari BLMP, yaitu Biotrop Leadership and Managerial Program. Nah, ini kita kumpulkan anak-anak muda supaya mereka care, mereka punya pengetahuan tentang leadership for environmental, leadership for biodiversity itu what sih gitu kan ya. Nah, kemudian mereka akan care bahwa sebenarnya keberadaan mereka itu di sini itu punya masa depan. Masa depan kan tergantung di tangan kita, bukan tergantung di tangannya yang lain kan sebenarnya kan. Nah, itu kira-kira itu. Iya, saya siap-siap Pak. Nah, kalau saya tadi dengar Pak, ternyata Bapak tuh punya visi jangka panjang untuk mengkader nih anak-anak muda, khususnya untuk bagaimana mengembangkan keilmuan ini seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa Bapak punya concern ke sana Pak? Kenapa harus anak muda Pak? Iya. Pertama ya, kalau kita bicara pemudi itu mahasiswi, itu harapan mahasiswa gitu kan. Kayak kira tadi Bapak salah ngomong. Iya, begitu gitu kan. Guys. Kalau pemudi juga begitu kan, harapannya pemuda gitu kan. Ya, kalau pemuda harapan bangsa. Baik, gitu, kan. Gitu kan. Jadi gini, anak muda ini itu punya spirit of fire yang luar biasa, ya kan? Artinya dia punya energi yang kita harus arahkan ke arah yang positif gitu ya. Nah, yang kedua itu pertama, yang kedua dia punya ide, gagasan, creativity dan inovasi. Kalau kita percaya, kita berikan reconnection, dia akan tumbuh gitu. Nah, intinya ketika kita berikan sesuatu ide dan dia satu ide, maka dia kembangkan 3 ide. Nah, jadi saya melihat bahwa kenapa saya sangat concern dengan anak muda, karena mereka lah yang bisa menciptakan perubahan. Ya, transformatif leader itu ada di generasi muda gitu. Bukan berarti saya ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soekarno, berikan dia 10 pemuda maka akan dia goncang dunia gitu kan ya. Kalau saya katakan berikan saya 3 pemudi maka saya akan guncang dunia gitu kan. Baik. Seru. Makin seru guys ini obrolannya. Oke. Artinya memang pemuda ini adalah harapan bangsa ke depannya Pak. Apalagi sekarang teknologi semakin maju, bangsa kita ini punya tantangan bagaimana pemuda-pemuda ini juga paham sains dan juga teknologi seperti itu. Nah, Pak, kira-kira Pak, kita tahu nih anak-anak muda zaman sekarang ini adalah anak-anak muda yang instan Pak. Sejak dia lahir mungkin, terus remaja, semua serba instan. Kayak misalkan mesen makanan tinggal nge-Gojek. Instan gitu kan ya. Ya kan? Terus habis itu mesen apa-apa, belanja dan lain sebagainya, tinggal ke e-commerce dan lain sebagainya. Nah, tapi jatuh cinta nggak bisa instan. Oh benar, nggak bisa itu. Perlu proses Pak, sampai cocok gitu ya. Itu perlu proses. Nah, itu kan artinya anak-anak muda zaman sekarang itu perlu apa ya? Mereka itu orang-orang yang sangat-sangat terinstankan gitu, hidupnya sangat-sangat mudah seperti itu. Padahal kita tahu sendiri yang namanya perjuangan hidup ini perlu proses dan juga punya proses perjuangan yang panjang kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih mindset yang harus diubah nih sama generasi muda nih yang sekarang lihat kita agar mereka itu bisa menjadi seorang leader yang tangguh? Ya. Jadi instansi is okay saya kira kan ya. Mungkin mereka terinspirasi dengan mie instan gitu. Instan gitu kan. Makanya Indomie segala macam gitu kan. Tetapi kan kalau sering makan mie instan bahaya juga kan gitu kan. Makanya kita perlu berikan satu gizi yang cukup gitu kan ya. Yang cukup. Jangan junk food terus gitu kan ya. Itu instan gitu. Nah, jadi sama dengan bagaimana kita menciptakan satu leader yang transformatif. Maka pertama bahwa kita harus yakinkan segala sesuatu itu tidak bisa semua dicapai dengan instan. Perlu satu proses, perlu satu kesabaran. Jadi yang kita bangun adalah maturity emotional mereka. Bahwa untuk menjadi seorang leader yang hebat itu harus melalui satu tahapan yang sangat berproses gitu ya. Jadi nikmati proses. Jangan melulu berpikir gue harus jadi seorang leader yang cepat gitu kan. Tapi dia harus belajar juga jadi follower. Jadi pemuda itu harus bisa menjadi leader. Yang kedua, dia harus bisa menjadi follower. Yang ketiga, dia jangan jadi troublemaker. Itu yang paling penting. Gitu. Jangan jadi troublemaker. Tapi kalau jadi leader, dia harus siap.
Ya, kalau jadi follower dia juga harus siap untuk mengikuti siapa yang lead gitu kan ya. Tetapi yang tidak boleh adalah menjadi troublemaker. Jangan jadi troublemaker tapi jadi problem solver, Pak. Betul. Nah, itu dia harus gitu. Jadi harus berproses untuk itu, bagaimana menghadapi satu masalah, kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Selesaikan satu masalah, kemudian pindah menyelesaikan masalah yang lain. Kalau tidak selesai, maka pindah dulu cari masalah yang mudah, baru kembali ke masalah yang sulit. Baik, Nah, instannya itu dalam konteks itu mungkin oke. Ketika misalkan nggak mampu menyelesaikan satu masalah secara cepat, maka pindah ke masalah yang mudah. Itu instan boleh gitu. Ya. Baru pindah lagi ke masalah yang lain. Baik, gitu. Baik. Jadi memang kita ini walaupun sekarang hidup serba mudah, tapi kita tahu yang namanya memperjuangkan sesuatu itu pasti perlu proses. Dan kita sebagai pemuda jangan sekali kabur dari masalah yang kita hadapi gitu ya Pak. Kita harus tuntaskan. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Oke, sebelum kita beralih ke sesi kedua nih Pak, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Kira-kira nih Pak, ini kan kita berbicara pada para pemuda nih Pak. Kira-kira Pak, bagaimana sih caranya menjadi pemuda yang menjadi harapan para pemudi? Itu Pak, cair kita nih Pak. Sebelum sesi kedua. Iya, artinya menjadi seorang leader atau pemuda leader itu, dia harus berempati gitu ya. Dia harus berempati. Kalau menurut saya, kalau kita ditolak karena kita menyatakan cinta sama pemudi, itu go ahead. It doesn't matter gitu ya. Tetapi yang paling tidak boleh, ketika pemudi dia mencintai kita, kita terlantarkan. Waduh. Itu jangan gitu. Jangan, Pak. Jangan diciptakan seperti itu gitu. Baik. Karena gini Pak, karena memang kita tahu sendiri ya, ada fakta bahwa di balik seorang pemimpin besar itu pasti ada seorang wanita yang hebat. Betul. Baik. Oke lah Pak, terakhir lagi Pak. Bagaimana tips memilih wanita yang hebat untuk mendampingi seorang leader? Ya, baik. Jadi yang paling pertama memang saya menggunakan konsepnya Rasulullah ya. Memang dia harus cantik gitu ya. Yang kedua dia harus punya agama ya. Yang ketiga bagusnya memang dia juga kaya ya. Yang keempat itu tentunya keturunannya baik ya. Tetapi bagi saya itu pertama mengemban amanah itu lebih bagus kita memilih wanita cantik, apalagi dia yatim piatu. Ingat surat An-Nisa ayat 3 itu, bahwa sebenarnya statement pertama itu adalah pilihlah, nikahilah perempuan-perempuan yatim. Nah ini yang saya pesankan, sehingga kita bisa mengangkat derajatnya. Baik, oke guys, kita sudah tadi menutup sesi ini dengan obrolan yang sangat seru ternyata. Ini topik yang dicari-cari Pak kalau di YouTube. Iya. Oke, kita akhiri sesi pertama Pak. Nanti kita lanjut lagi ke sesi kedua. Saya ingin katakan bahwa sebagai seorang pemuda, life is struggle, life is warrior. Gitu ya guys. Nah, oke, cukup sekian sesi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share konten ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh serakah untuk menguasai natural resources hanya untuk kita sendiri gitu. Tetapi kita berpikir bahwa masih banyak masyarakat, masih banyak